Pemirsa, berbagai isu menarik yang terjadi di Kota Surabaya belakangan ini menjadi pembahasan di Komisi A DPRD Kota Surabaya. Realisasi pembangunan sejatinya perlu mendapatkan pengawasan dari DPRD yang memiliki fungsi pengawas. Seperti apa realisasinya dan bagaimana fungsi pengawasan tersebut, berikut ini kita saksikan dalam dialog khusus. Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini masih bersama dengan kami di program dialog khusus. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Bapak Fatoni dari Komisi A yang sehari-hari beliau juga adalah Ketua Golkar Surabaya. Dialog kita pada sore hari ini sangat menarik karena akan dibahas berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD di era pandemi. Pak Tony, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Fatoni, bisa dijelaskan Pak kepada masyarakat bagaimana fungsi pengawasan legislatif terhadap pemerintah Kota Surabaya selaku mitranya di era pandemi ini Pak? Jadi kalau kita bisa flashback karena pandemi ini sudah berlangsung hampir 1 tahun. Kalau bisa flashback ke belakang, kalau tidak salah pada bulan Februari Maret tahun 2019 itu kita bersama-sama dengan pemerintah kota saat itu bagaimana mengalokasikan anggaran dalam bentuk refocusing itu untuk penanganan pandemi COVID-19. Penanganan pandemi COVID-19 itu pun dibagi menjadi 2. Ada penanganan medis, ada penanganan non-medis. Nah, makanya pada waktu itu kita bersama-sama dengan Pemkot mengalokasikan ada penanganan medis itu hampir sekitar 55 miliar. Terus kemudian sisanya adalah penanganan non-medis. Non-medis itu salah satunya adalah mengalokasikan anggaran bantuan sosial sekitar 164 miliar yang akan diberikan dalam bentuk sembako selama 3 bulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah maupun yang terdampak COVID. Karena yang terdampak COVID itu kan salah satunya adalah pekerja yang dirumahkan, pekerja yang di PHK, dan lain-lain. Nah, tentu di samping kita mengalokasikan anggaran, maka kan kewajiban kita untuk mengawasi apakah pemerintah kota sudah merealisasikan anggaran-anggaran yang sudah direalokasi atau direfocusing itu sampai kepada masyarakat. Kalau di penanganan medis, kita melihat alhamdulillah upaya Pemkot cukup luar biasa ya. Bagaimana Pemkot membuat tempat-tempat isolasi mandiri di rumah asrama Haji Sukolilo maupun penanganan di rumah sakit swasta seperti Suwandi dan Bakti Wisata Utama PDA Bakti Dharma Wisata ya. Nah, yang mengenai bansos memang saat itu kita sesalkan. Kenapa itu tidak segera didistribusikan di saat masyarakat sedang butuh-butuhnya. Nah, pada waktu itu memang ada problem menjelang pilkada dan lain-lain sebagainya sehingga itu menjadi perdebatan tiada ujung. Ya, itu sih kalau dalam konteks pengawasan bagaimana Pemkot melakukan penanganan pandemi COVID. Karena bagaimanapun juga Mas, kalau kita ngomong pandemi COVID ini kan jangan sampai pandemik dalam bidang kesehatan bergeser menjadi pandemik dalam bidang ekonomi. Makanya pada waktu itu kita dorong pemerintah kota untuk memberikan relaksasi, bisa dalam bentuk insentif, peniadaan pembayaran pajak kepada pelaku-pelaku industri sehingga mereka tidak mem-PHK karyawan. Karena kalau sampai badan hukum mem-PHK karyawan, maka potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya juga meningkat. Nah, itu di samping upaya-upaya yang lain sehingga badan usaha masih tetap bisa berproduksi di masa susah ini. Ya Pak, itu menarik. Kaitan dengan pernyataan Pak Fatoni bahwa jangan sampai pandemi COVID menjadi pandemi ekonomi. Lah, pemerintah kota saat ini kan sedang mempertimbangkan Pak supaya rekreasi dan hiburan umum usaha itu bisa dibuka kembali lah. Pendapat Pak Fatoni selaku Komisi A bagaimana? Iya, saya sejak awal memang berharap pemerintah kota itu tidak memposisikan diri sebagai malaikat pencabut nyawa ya. Artinya Perwali 28 itu sebenarnya relaksasi terhadap semua jenis kegiatan usaha. Lalu tidak sampai 2 minggu muncul Perwali 33 yang melarang. Salah satunya RHU yang dilarang. 67 juga sama, melarang juga.
Nah, dengan kebijakan wali kota baru yang baru dilantik beberapa pekan ini, saya bersyukur berarti pemerintah hadir. Karena apa? Sejak awal saya berpikiran ketika pemerintah kota hanya memperbolehkan mal dan gedung-gedung perkantoran buka sementara menutup RHU, saya pikir tingkat risiko penularan COVID-nya sama. Itulah. Orang berkerumun di mal dengan ruangan tertutup pakai AC, dengan katakanlah di bar atau tempat hiburan yang sama menimbulkan potensi kerumunan di ruangan tertutup, kan sama potensi penularannya. Makanya saya sejak awal ya sudah dibuka aja sekalian sehingga pandemi COVID kesehatan ini tidak bergeser menjadi pandemi ekonomi. Toh tingkat potensi penularannya sama. Justru menurut saya pemerintah itu di masa pasca Orde Baru itu kan bertindak sebagai soft power. Artinya dia hanya memberikan regulasi beserta pengawasannya. Ketika dia memperbolehkan, artinya dia harus mengawasi apakah tempat-tempat usaha yang dimaksud itu sudah menerapkan prinsip-prinsip protokol kesehatan secara ketat atau tidak. Ya. Kalau dia melanggar ya sanksi setinggi-tingginya. Ya. Jangan rakyat yang lupa pakai masker atau tidak mampu beli masker itu yang didenda 150.000. Itu tidak adil dan tidak bijak. Ya. Tapi kalau ada badan usaha yang dia abai menerapkan protokol kesehatan, maka tercipta klaster. Nah, ini yang harus didenda sebanyak-banyaknya. Ya. Jangan tidak diberi kesempatan lalu kemudian dibunuh mati. Ini menurut saya tidak bijak. Ya terima kasihlah wali kota baru, mudah-mudahan ini tidak memberikan madu di hidungnya para pengusaha. Ya, jadi makanya ada semacam guyonan dari para pelaku musik kreatif dan hiburan ya Pak. Jadi kata mereka pandemi COVID tidak hanya menyerang organ tubuh tapi lebih parah lagi juga menyerang organ tunggal. Ya betul, memang betul. Jadi ini Pak, kemudian berkaitan dengan fungsi pengawasan, saat ini kan seringkali terjadi perbedaan pandangan kaitan dengan implementasi di lapangan Pak. Seringkali kita melihat ada anggota dewan di lapangan ini berdebat dengan Satpol PP pada tataran-tataran yang sudah tataran teknis Pak. Bagaimana sebenarnya hubungan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif? Iya, sebenarnya kalau itu kasuistik ya. Kasuistis ya. Nah, kalau saya berpandangan bahwa fungsi pengawasan kita itu kita harus memahami pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu. Montesquieu. Ya, artinya kan ada trias politika. Trias politika. Apa sih kewenangan legislatif? Kewenangan legislatif pengawasan yang dimaksud itu pengawasan kinerja yang sudah direncanakan. Contoh, semisal kita mengesahkan APBD. Ya. APBD itu kan penerjemahan dari RPJMD kepala daerah. Nah, kita memastikan apakah anggaran yang sudah direncanakan dan disediakan itu terrealisasi atau tidak. Itu pengawasan yang paling utama menurut saya. Pengawasan yang kedua, apakah di lapangan ada kesalahan prosedur administrasi pemerintahan atau tidak. Ya. Nah, menurut saya lebih ke arah sana. Tetapi kalau kemudian berdebat soal tataran teknis dan lain-lain sebagainya, saya pikir itu terlalu kasuistik ya. Tapi kalau saya sendiri memahami bahwa fungsi legislatif itu berarti kita harus memperdomani trilogi kekuasaan sebagaimana ajaran Montesquieu itu. Kalau dikaitkan dengan saat ini yang terjadi di bekas penjara Koblen seperti apa Pak? Apakah ada perbedaan pandangan? Ya, jadi yang satu ini boleh mungkin jadikan pasar tua, yang satu tidak boleh karena ini adalah merupakan bangunan cagar budaya. Bagaimana pandangan Pak Tony? Kalau saya memahaminya dalam konteks yang lebih umum ya. Artinya kenapa itu menjadi polemik? Berarti ada diversifikasi, ada diferensiasi sikap Pemkot terhadap pemohon izin. Ada pasar-pasar yang sebenarnya secara aturan dia harusnya diberikan izin oleh pemerintah kota, dihambat izinnya, tapi di sisi yang lain ada yang belum memenuhi kualifikasi teknis, tapi diberikan izinnya. Nah, sumber persoalan utama adalah sikap ambigu dari pemerintah kota terhadap para pemohon izin. Kalau kemudian sikap pemerintah kota itu letterless, artinya dia melihat aturan secara ansih, saya yakin tidak ada perbedaan layanan terhadap masyarakat. Nah, menurut saya pasar Koblen itu buah dari sikap Pemkot yang ambigu. Satu sisi melarang di tempat lain, satu sisi memberikan
terlalu mudah memberikan izin di tempat lain. Tapi itu sumber pokok persoalannya. Yang kedua memang Surabaya ini kota pahlawan yang sebenarnya kita semua, seluruh stakeholder itu punya kewajiban untuk menjaga hal-hal yang berkaitan dengan sejarah di masa lalu. Kan itu juga pesan presiden pertama kita, jangan pernah melupakan sejarah. Artinya tempat-tempat sejarah yang masih ada, itu mestinya harus kita lindungi secara utuh. Nah, bahwa kemudian ketika itu masuk kategori C dan boleh digunakan untuk kegiatan komersil, itu sebaiknya kegiatan komersil yang masih ada hubungannya dengan nilai sejarah itu. Ya, kalau penjara Koblen dulu itu penjara yang menampung para pendiri bangsa, para pahlawan-pahlawan kita, ya mestinya kalau itu dikomersilkan ya digunakan untuk kawasan pariwisata sejarah kayak Tugu Pahlawan gitu, enggak apa-apa, ada karcis harga tiket masuknya, sehingga itu bisa digunakan untuk biaya perawatan sehingga cagar budaya kita masih tetap lestari, kira-kira begitu. Iya, Pak Tony, ini kembali kepada masalah yang krusial yang seringkali jadi komoditi kampanye setiap kali pilkada itu dimulai, surat hijau, Pak. Bagaimana? Apakah keinginan Pak Fatoni kepada wali kota terpilih untuk melakukan langkah konkret penyelesaian surat hijau itu seperti apa? Saya termasuk yang berpandangan bahwa surat hijau itu harus dilepaskan kepada masyarakat. Karena apa? Kota Bandung sudah memberikan keteladanan dia melepas surat hijau kepada masyarakat. Nah, agar ini tidak menjadi perdebatan dan konsumsi politik menjelang kontestasi, saya berharap Pak Eri Cahyadi punya keberanian untuk melepaskan. Toh Kementerian ATR, BPN ATR kan juga sudah memberikan lampu hijau. Hanya sebaiknya dilepas saja sehingga kawasan-kawasan yang mayoritas surat hijau itu juga bisa berkembang seiring dengan pertumbuhan pesat di pusat kota gitu loh. Jadi pusat kotanya maju pesat, tetapi kawasan-kawasan tertentu tidak bisa maju karena masih persoalan konflik agraria soal surat hijau itu. Jadi saya pikir Pak Eri Cahyadi harus punya keberanian revolusioner untuk tidak meniru pendahulunya 10 tahun yang tidak berbuat apa-apa terhadap surat hijau. Siap. Ya, Pak Fatoni, ini pertanyaan yang lain, Pak. Pak Fatoni selaku Ketua Golkar Surabaya yang masih kategori juga milenial, muda dibandingkan dengan para pendahulu-pendahulunya. Sebenarnya program apa yang menjadi terobosan Pak Fatoni untuk generasi milenial yang ada di Surabaya ini, Pak? Apa program Golkar untuk itu? Saya saat ini lagi concern agar demokrasi kita tidak mengalami post-truth demokrasi, atau bahasa sederhananya itu demokrasi kita agar tidak menjadi demokrasi prosedural. Maka saya punya kewajiban untuk meningkatkan partisipasi pemilih rasional. Nah, bagaimana? Ya dengan cara pendidikan politik yang disenangi oleh pemilih-pemilih itu. Alangkah ruginya saya mendapatkan amanah sebagai ketua partai di usia saya yang relatif masih muda, kalau saya tidak mampu memberikan ruang, tidak mampu memberikan keteladanan kepada generasi muda untuk terlibat aktif dalam setiap proses dinamika partai politik. Sehingga apa? Agar kalau anak-anak muda yang sekarang apolitik itu mau berkontribusi terhadap bangsa dan negara melalui partai politik dan segala dinamikanya, saya yakin saya punya harapan ke depan khasanah perpolitikan kita menjadi lebih dinamis dan produktif. Kalau sekarang kan kita berhadapan sama oligarki nih. Nah, oligarki itu kan bisa dilawan dengan semangat anak-anak muda. Nah, saya sih berharap itu. Pak Fatoni, apa pesan khusus Pak Fatoni kepada masyarakat Surabaya, utamanya kepada mereka yang saat ini terdampak COVID-19 ini, Pak? Apa yang pesan khusus ingin disampaikan kepada mereka-mereka itu? Silakan. Yang pertama, saudara-saudaraku sekalian, masyarakat Surabaya, bahwa tidak ada satupun negara yang terbebas dari sebaran virus COVID. Memang pandemik ini merugikan kita semua. Tidak ada pandemik ini yang kemudian menyenangkan kita. Untuk itu, mari
selagi kita masih menunggu proses vaksinasi secara nasional yang berjalan bertahap ini, pesan saya tetap kita harus melakukan protokol kesehatan secara ketat. Jauhi kerumunan, rajin cuci tangan, pakai masker jika kita keluar rumah, karena sepanjang proses vaksinasi itu belum selesai, disiplin adalah obat bagi kita semua. Sayangi anak istri kita dengan melakukan 3M. Itu, Mas. Pemirsa Surabaya TV, terima kasih kepada Anda yang masih setia bersama kami dalam program Dialog Khusus ini. Kita sama-sama sudah mendengarkan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran dari Bapak Fatoni yang merupakan Ketua Golkar Surabaya yang juga anggota DPRD Kota Surabaya dari Komisi A. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan kita sebagai sebuah pencerahan di mana kita semua harus tetap melakukan prosedur kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tetaplah setia bersama kami di Surabaya TV di channel 44 UHF dan salam Surabaya TV. Terima kasih.